Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya, Upasaka Pandita Pemanyano Pujimin. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar tentang ajaran Buddha dengan topik mencari jodoh. Benarkah jodoh harus dicari? Baik, saudara-saudara, dalam tema kita ini, kita akan membahas dua pertanyaan penting. Yang pertama, benarkah memilih jodoh harus tepat? Yang kedua, siapakah jodoh Anda? Kurang lebih dalam waktu 30 menit, kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda, memberikan pencerahan kepada Anda untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum Anda menentukan pilihan hidup Anda, menentukan calon suami atau istri Anda. Hal ini penting karena kita sebagai umat Buddha memiliki kewajiban untuk membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan ajaran Buddha. Umat Buddha kini tidak boleh berpikir bahwa mencari jodoh itu, mencari pasangan itu bebas saja. Misalnya, semua agama baik, kalaupun saya pacaran beda agama nggak apa-apa. Hal seperti ini tolong ya disingkirkan terlebih dahulu. Jadi kita sebagai umat Buddha mempunyai kewajiban untuk menjaga warisan luhur Buddha, menjaga Dharma sebagai bagian dari way of life kita, jalan hidup kita. Karena itu penting untuk membangun rumah tangga juga berdasarkan ajaran Buddha. Nah, sebelum berumah tangga, tentu Anda memiliki petualangan, persahabatan. Nah, petualangan, persahabatan yang mengarah kepada pernikahan, ya, atau dalam hal ini sering kita sebut berpacaran, sebaiknya ya, alangkah baiknya Anda bertugas mengkondisikan diri untuk memilih pacar yang sesuai dengan Dhamma, pacar yang seiman, sekeyakinan. Kenapa? Yuk kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini dia. Kenapa kita harus memilih calon pasangan atau kita harus berpacaran ya? Tentu berpacaran arahnya kan untuk menuju kepada pelaminan kan? Karena itu ya kita harus memahami sebelum Anda menuju kepada kehidupan rumah tangga ini harus dipahami. Karena itu mengapa penting memilih jodoh yang tepat? Alasan pertama adalah kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan itu ibarat hutan. Ini ada gambar hutan ya, yang menggambarkan sesuatu yang belum Anda ketahui. Hidup pernikahan itu belum
Anda ketahui. Kalaupun tahu, masih berdasarkan berita, masih berdasarkan opini, atau hal-hal yang Anda cerap lewat indera Anda, misalnya kehidupan rumah tangga orang tua Anda. Nah, jadi yang sesungguhnya bagi orang yang belum menikah, kehidupan pernikahan itu ibarat hutan belantara. Di mana kalau kita tidak memiliki persiapan yang matang, persiapan yang baik, ya, persiapan yang cukup, pemahaman yang benar tentang apa sih kehidupan pernikahan itu, maka Anda bisa tersesat. Tersesat dalam arti apa? Tidak sesuai harapan. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Menikah, ingin hidup bahagia, tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Karena persiapannya tidak cukup. Karena pemahaman Anda tentang kehidupan pernikahan itu tidak benar. Lalu, apa sebenarnya hidup pernikahan itu? Yang pertama, nikah bukanlah siklus kehidupan. Jadi, saudara-saudara, nikah berumah tangga itu bukan bagian dari siklus kehidupan. Apa itu siklus kehidupan? Lahir, ya, tumbuh, besar, tua, mati. Jadi nikah itu bukan dari siklus. Kenapa? Artinya setelah seseorang lahir, tumbuh, besar, dewasa, apakah wajib menikah? Dalam ajaran Buddha, Buddha mengatakan tidak wajib menikah. Menikah itu adalah pilihan. Dan pilihan itu harus didasarkan kepada pengertian yang benar. Pengertian yang jelas, pengertian yang tepat terkait dengan apa hidup menikah itu. Karena kenyataannya ya tidak sedikit kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia juga. Juga tidak sedikit orang yang tidak berumah tangga tidak bahagia. Artinya, hidup bahagia bisa ditempuh dengan hidup sendiri ataupun dengan menikah. Jadi, letaknya bukan kepada bungkusnya, tetapi bagaimana seseorang bisa memanage dirinya, menyesuaikan dirinya ke dalam situasi dan kondisi. Hidup pembujang juga ada suka dukanya. Hidup rumah tangga juga demikian. Nah, sebagai umat Buddha, ya, jika Anda tidak ingin hidup menikah, sebaiknya hiduplah menjadi seorang petapa, menjadi anggota sangga, menjadi biku atau bikuni. Kenapa? Karena kalau dengan menjalani kehidupan menjadi petapa, tentu di sana ada aturan jelas. Ya. Ada sebuah norma susila yang jelas yang dipegang. Sehingga terhindar dari gosip-gosip yang tidak enak didengar. Tapi kalau Anda membujang, ya biasanya nih, terutama di Indonesia kita ya, di budaya Timur itu masih kental, ya. Kalau hidup membujang itu digosipin ini itu nggak enak. Nah, kalau nggak ingin hidup membujang, hidup berumah tangga, nah inilah saatnya. Hidup berumah tangga tadi bukan siklus kehidupan yang lahir, dewasa, terus nikah, tua, mati, nggak begitu. Ya. Tetapi menikah adalah sebuah pilihan di mana Anda harus tahu, setelah menikah itu Anda akan terikat
dengan perjanjian hukum, yaitu hukum perkawinan, di mana Anda harus punya tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan rumah tangga Anda. Urusan waris, urusan mengurus anak, ya, bagaimana seandainya nanti tidak cocok, cerai, dan sebagainya. Ternyata berumah tangga itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Artinya, ketika senang nikah, nggak senang bubaran, nggak sederhana itu. Ya, ada perjanjian hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah memperhatikan adanya hubungan kekerabatan. Jadi menikah berumah tangga itu juga menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga suami, keluarga istri. Karena itu, ini penting untuk diperhatikan. Tidak bisa hanya menjalin hubungan antara dua orang, pria dan wanita, tidak. Yang ketiga, menikah itu jadikanlah sebagai ajang atau sebagai bagian menjadi latihan spiritual. Kehidupan rumah tangga bisa dijadikan sebagai ladang atau sebagai sebuah sebagai bagian hidup menjadi berlatih spiritual. Ya, tidak sedikit ya siswa-siswa Buddha yang berumah tangga mencapai kesucian. Termasuk Buddha sendiri sebelum mencapai kebudaan bersama Yasodhara, Siddhartha, membangun kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan spiritual yang tinggi, untuk mencapai kebudaan. Di mana ya beliau berdua, Yasodhara dan Siddhartha ini membangun cintanya, menjadikan kehidupan rumah tangganya menjadi bagian dari latihan spiritualnya untuk mencapai kebudaan. Sejak kapan? Yaitu sejak beliau menjadi petapa bernama Sumedha. Saat itu, Yasodhara menjadi seorang putri bernama Sumita. Nah, sejak Sumita dan Sumedha ini menjalin cinta, beribu-ribu kelahiran sampai akhirnya menjadi Yasodhara, beliau selalu berdua dalam kehidupan apapun, menjalin kehidupan rumah tangga, mempraktekkan kehidupan spiritual untuk saling mendukung, mempraktekkan paramita mencapai kebudaan. Luar biasa. Nah, Anda sebagai seorang Buddhis juga wajib terinspirasi oleh pasangan yang luar biasa ini, yaitu Siddhartha dan Yasodhara. Sejak Sumita dan Sumedha menjalin cinta ini, mereka berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang harmonis, yang bahagia sejahtera, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu tercapainya kesempurnaan kebudaan. Yasodhara selalu mensupport Pangeran Siddhartha sejak kelahirannya sebagai Sumita dan Sumedha, beribu-ribu kelahiran sampai mencapai kebudaan. Keduanya saling mensupport. Nah, Anda juga bisa melakukan seperti itu. Jadi, saudara-saudara, kehidupan rumah tangga penting dibangun bukan sekedar untuk memenuhi siklus kehidupan. Lahir, dewasa, menikah, punya anak, tua, mati, enggak seperti itu. Tetapi jadikanlah kehidupan rumah tangga ini sebagai sebuah latihan spiritual. Di samping ya kita punya ikatan hukum di mana kita hidup dan mempunyai ikatan kekerabatan di mana kita hidup. Karena itu, sebelum memutuskan menikah, kita harus siap secara mental dan secara fisik. Persiapan mental apa saja yang diperlukan? Yaitu, 1, sadar akan kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
pasangan dan keluarga besarnya. Jadi ini penting. Jadi kalau Anda belum bisa memahami diri sendiri, belum bisa memahami pasangan, ya, pacar Anda, ya, atau calon keluarga pasangan Anda, belajarlah terlebih dahulu. Sadar akan kekurangan. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Karena itu, Anda siap menerima dinamika, menjalani dinamika di dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Karena ketidaksempurnaan itu, jadi jangan dijadikan ketidaksempurnaan nanti sebagai sebuah penyebab konflik, tetapi dijadikan sebagai penyebab kerukunan untuk saling melengkapi. Ini kesiapan mental pertama. Tahu perasaan, kebutuhan, dan harapan visi pasangan. Jadi, seperti Siddhartha dan Sumita tadi, memiliki visi yang sama. Apa visinya? Mencapai kebahagiaan mutlak, tercapainya kesempurnaan kebudayaan. Siddhartha dan Yasodhara memiliki visi yang sama untuk membangun itu. Sehingga di berbagai kehidupan mereka terlahir berdua, selalu bertemu dan menjalin kehidupan rumah tangga dengan menjalani dhamma untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, kehidupan spiritual tadi. Ya, yaitu mencapai visi tertinggi, yaitu mencapai kebudayaan. Nah, Anda tentunya dianjurkan seperti itu. Anda seharusnya bersama pasangan Anda hidup rumah tangga untuk mencapai visi tertinggi, yaitu mencapai kebudayaan. Saling mendukung. Atau mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana, saling mendukung. Karena itu kehidupan rumah tangga Anda harus dijalani sesuai dengan dhamma. 3, mau berjuang, komitmen dengan pasangan. 4, memiliki kemampuan dalam mengatur emosi, berkomunikasi, kompromi, bersabar, dan memaafkan. Inilah kesiapan mental yang harus Anda persiapkan di dalam kehidupan sebelum memutuskan untuk hidup menikah.